Selamat sore semuanya, semoga tetap semangat ya mengikuti kegiatan Career Conference Mentoring Indonesia kali ini. Nah, saya di sesi ini kedatangan tamu yang akan membahas tentang mental health. Ya, sesuatu yang mungkin di olden days, this issue doesn't matter much ya. Dan mungkin kita harus paham nih bahwa in our generation today, where everything changed so fast, and might impact our mind well-being. Jadi perlu banget nih teman-teman buat ngedevelop yang namanya awareness tentang mental health. So in this session kita kedatangan an inspiring figure that we can learn more about mental health. So please welcome Mbak Maral Dipo Diputro. Halo Mbak Maral. Halo, selamat sore Mas Dani. Halo, selamat sore. Apa kabar nih Mbak? Baik-baik Mas Dani, gimana? Selamat Hari Batik Nasional ya. Selamat Hari Batik, wah saya nggak pakai batik nih. Udah ganti kostum nih. Baik-baik, alhamdulillah ya semuanya baik-baik selalu ya. Bagaimana nih Mbak aktivitas nih selama pandemi nih Mbak? Tambah padat kah atau bagaimana? Iya, kayaknya semua orang ngerasa kayak gitu ya. Sekarang kayak benar-benar 24 jam nggak kerasa kan. Karena waktu biasa buat transportasi dipakai buat kerja. Jadi kayaknya jadi nggak ada alasan untuk telat gitu kan. Telat. Iya, saya juga ngerasain kok. Jadi kegiatan selama pandemi ini tambah banyak for some people ya, termasuk saya juga. Ini membuahkan stres gitu ya, stressful banget nih buat sebagian orang. Nah, oke, before moving forward nih Mbak Maral dan teman-teman semuanya, saya akan share sedikit nih background Mbak Maral nih. Mbak Maral tuh siapa sih gitu ya? Mungkin banyak yang penasaran, banyak yang pengen tahu nih. Nah, Mbak Maral ini merupakan founder dan CEO dari PT Temu Karya Integrasi. Menurut saya nih ya, she is a dexterous socialpreneur. Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Karena founding Temu ini luar biasa banget nih. Visionnya besar sekali. Finding solution, addressing and help national unemployment issue, and also poverty. Nah, nggak hanya di situ aja nih. Mbak Maral juga merupakan co-founding members dari Founding Well, yaitu merupakan sebuah mental health support group bagi para socialpreneur di Indonesia. Nggak stop di sini ya maksudnya ya. Jadi Mbak Maral ini masih banyak banget nih kegiatannya nih ya. Salah satunya juga sedang bekerja membantu pemerintah Republik Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khusus dalam persiapan presidensial G20 Indonesia tahun 2022. Nah, selain itu, Mbak Maral juga merupakan sekjennya nih di Indonesian Youth Diplomacy, perkumpulan yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan Youth 20 pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Keren banget nih ya. Jadi listnya panjang banget nih. Saya udah nggak sabar banget buat mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Mbak Maral pada sore hari ini. Oke, without further ado, saya serahkan kepada Mbak Maral. Mbak Maral, the stage is yours. Oke, terima kasih banyak Mas Dani dan selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ini buat mentorin. Dan waktu kemarin sempat dihubungin sama tim mentorin waktu mau bikin acara ini, excited banget, apalagi pas ditawarin topiknya ada ini salah satu mengenai mental health. Lalu langsung aku bilang mau banget isi yang mengenai mental health. Karena kalau kita ngomongin mengenai build career, biasanya itu orang fokusnya tentunya kan kita nambahin skill. Nah, ternyata sebenarnya mental health sendiri itu memiliki satu hubungannya sangat kuat dengan karir kedepannya, dan bahkan sebenarnya di skill-skill yang dibutuhkan kalau kita mau make sure mau sukses untuk masa depan. Gitu. Jadi aku izin banget share screen ya, Mas. Iya, silakan. Oke, udah kelihatan belum? In process, ya sudah kelihatan Mbak. Oke, jadi sebelum kita mulai teman-teman mungkin ada satu your mental health matters. Kita definisiin bareng-bareng. Kalau aku ngeliatnya ini berarti mengapa kesehatan mental kita itu penting. Nah, menariknya adalah kalau kita lihat sebenarnya cara aku melihatnya di sini tuh ada dua komponen yang bisa kita bahas atau jadi pembahasan kalau kita ngomongin mengenai your mental health matters. Pertama adalah you as individuals, berarti diri kita sebagai satu individu, tapi juga kita ngomongin mengenai our. Kenapa?
karena ternyata konsep permasalahan atau isu mental health ini adalah menjadi something yang udah mulai common, everybody is talking about it, everybody juga sebenarnya facing ini. Kalau kita coba further nih, jadi how is mental health sebenarnya menjadi isu atau dari kita sebagai individu. Jadi Mas Dani ngomong kalau kita melihat ke definisi WHO, ternyata tuh sebenarnya kalau kita ngomongin kesehatan itu ada 3 komponen. Kita ngomongin kesehatan fisik, mental, dan juga social well-being. Nah, di sini dimention dengan sangat gamblang mengenai mental health tadi. Nah, and then kalau kita go further ternyata mental health itu is a state of well-being in which an individual realizes his or her own ability dan seterusnya. Kata kuncinya lagi muncul, individual, his or her being. Berarti teman-teman sekalian, kita tuh hari ini datang di sini ngebahasin mental health, sebenarnya yang lagi dilakukan adalah kita lagi ngurusin diri kita sendiri dan bagaimana diri kita ini sebenarnya kita urusin baik sehingga masa depan kita, in this case khususnya karir, bakal lebih terjamin lah kasarnya kayak gitu. So, and then kita ngebahas tadi fokus 2-nya adalah our, jadi ini adalah isu kita bersama gitu. How is this an issue, satu isu bersama? Siapa sih nggak tahu Naomi Osaka. Waktu umur 20 tahun masih muda menangin Grand Slam melawan Serena Williams at very young age dan baru-baru ini mendapat banyak banget kritikan luar biasa dari publik dan secara tidak sengaja membuka betapa pentingnya isu mental health. Salah satu jadi waktu itu mungkin sebagian teman dengar bahwa Naomi nggak menghadiri cuman press conference waktu itu. Kita ngomongnya cuman ya. Ternyata press conference itu penting sekali di dunia sebagai atlet ya. Lalu kemudian di situ mendapat kritisisme luar biasa dari publik, and then di situ akhirnya Naomi menulis satu artikel, It's Okay Not to Be Okay, dan salah satu kalimat yang menurut aku hit banget, and to show bahwa mental health ini benar-benar isu yang sekarang dihadapi semua orang, adalah ketika dia bilang, literally everyone either suffers from issues related to their mental health or knows someone who does. Dan ternyata kalau kita bahkan turun ke angka nih, teman-teman sekalian, ternyata di 2021 aja sekitar 1 miliar orang di dunia itu menghadapi isu mental health. Baik dia sadar maupun tidak sadar, tapi datanya adalah tinggi. Dan itu berarti banyak banget. Nah, terus kemudian, jadi pertanyaannya, jadi apa dong? Terus so what dong, Mara? Apa sih hubungan mental health ini sama karir? Karena kalau kita lihat, bahkan kalau dari rundown karir conference hari ini, kayaknya konsep mental health itu ada sedikit beda gitu. Maksudnya, biasanya kita ngomongin skill-skills yang lebih ke hard skills. Cuma, soft skills, tapi cenderung yang ini tuh kayaknya, how is my mental being tuh ngefek kerjaan gue nih kayak gimana sih gitu. So, gini. Percaya tidak percaya bahwa ternyata the future of our career itu sangat luar biasa ditentukan oleh kondisi dari mental health kita. Gimana kita lihat data. Jadi di sini aku pakai data dari World Economic Forum. Jadi menurut World Economic Forum itu ternyata kita lihat ya, cuma bandingin dari 5 tahun aja, dari 2015 ke 2000 sekarang 2020 di sini itu ada satu skill yang somehow very different, yang sebelumnya nggak kelihatan nih, sekarang menjadi sangat penting. Top skill yang dibutuhkan adalah salah satunya emotional intelligence. Emotional intelligence dan career, itu gimana? Kita maju lebih jauh lagi nih. Prediksinya bahkan top 10 skills dari 2025, ini kita udah ngomongin masuk ke industri 4.0 dan seterusnya, ini ada yang bahkan lebih direct lagi. Resilience, stress tolerance, sama flexibility. How is this going to affect my career ya? Kira-kira gimana gitu. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa kemampuan saya menghadapi stres, kemampuan saya tahan banting dan juga adaptable, flexible itu menjadi sangat penting banget. Dan kalau ini jadi penting, kemudian next question-nya adalah, terus sekarang gue harus ngapain nih? Gimana caranya, apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa menghadapi the future of work? Gimana apa yang saya harus lakukan to actually juga bisa menghadapi kalau memang ada isu-isu atau ada kendala dengan mental health. So, menurut pandangan saya kita balik ke sini. Kita balik yuk ke definisi dari WHO tadi. Salah satu yang paling menarik adalah menurut saya salah satunya adalah can cope with the normal stresses of life. Kalau kita ngomongin normal stresses of life, kalau gitu let's go and check datanya seperti apa. Kita sekarang hidup somehow di dunia yang kayak gini nih. Ada satu sisi kita ngomongin mengenai pandemik,
Dan pandemi ini bikin kayak hidup tuh sangat luar biasa tidak certain ya. Jadi kita apalagi tahun lalu gitu, ketika satu dunia mau kita mau kaya, mau miskin, mau negara maju, negara berkembang apapun itu, nggak ada yang tahu kondisi besok kira-kira what's going to happen. Kita pernah di titik sampai segitunya. Sekarang mungkin udah lebih kebayang, tapi dulu tahun lalu tuh benar-benar buta gitu. That's the pandemic. And then ditambah dari pandemic lagi, kalau kita ngomongin future of work, industri 4.0, kita ngomongin augmentation, kita ngomongin digitalisasi, robotics, dan seterusnya. Itu lebih nggak jelas lagi katanya ke depannya kerjaan yang sekarang gue hold mungkin bakal hilang, tapi jadi apa nggak tahu. Jadi kita disuruh belajar mau nambah skill, terus skillnya yang mana nih ya, berhubungan dengan IT. Tapi katanya, tapi soft skill juga luar biasa dan seterusnya. Jadi banyak banget. The world today is moving so fast dengan kita sekarang punya Instagram, kita punya segala macam. Jadi kita kayak ngeliatin dunia cepat banget berkembangnya, tapi di saat yang sama everything tuh sangat uncertain. Nah, kalau kita taruh ke data, ini menarik banget. Jadi dengan COVID sendiri, ternyata teman-teman, kita ambil contoh di Inggris. Jadi ternyata di Inggris itu 2021 ini, kalau nggak salah, antara 2020 dan 2021, disampaikan bahwa ternyata di Google Search ya, per menitnya itu 27 orang nge-search mengenai depresi, 22 orang dalam per menit nge-search mengenai stres, dan 21 orang search mengenai anxiety. Terus kalau kita pindah ke Amerika, lebih dari hampir 50% ya, lebih besar dari 42% orang-orang yang mereka survei ternyata memiliki symptoms dari anxiety sama depression. Dalam waktu setahun, 2019 ke 2020, itu naik 11% dari data yang mereka. Gila banget. Dan waktu dari berbagai survei kita melihat, ternyata similar condition ini juga terjadi di bagian dunia di mana-mana. Gitu. Jadi, this is the world today. Tadi yang sangat uncertain, ternyata muncullah ini. Kenapa sih sebenarnya hal ini antara lain muncul? Menurut pandangan saya pribadi, dengan banyak sekali uncertain, dengan sekarang kita sangat aktif di social media, nggak sengaja dunia itu ngebentuk kita memiliki mentality bahwa kita tuh harus be in control. Kita harus segalanya tuh kasarannya harus kita kontrol gitu. Jadi kita ngomongin contoh misalnya kita ngomong dari makanan deh, dengan adanya kita punya online gitu, sekarang kita bisa gue kalau mau makan siang nanti pokoknya sekarang udah pesen ya, nanti minumannya made Thai tea dari Thailand, terus nanti main course-nya dari Jepang, nanti penutupnya dari Amerika Western kayak dessert cake apa segala macam. Jadi kita benar-benar kayak gue pokoknya bisa ngatur everything. The world somehow nge-shape kita untuk menjadi sangat luar biasa in control. So, artinya apa dari data-data tadi? Somehow mungkin sebagian teman-teman pasti udah pernah dengar ini. Ternyata depression today itu udah kayak flu. Everyone is facing it. Semua orang tuh kayak udah pernah ngalamin depresi, udah pernah ngalamin anxiety, udah pernah hampir atau udah pernah melalui, udah pernah berkali-kali. It becomes something yang sangat common. Tadi kita lihat kan, di dunia ini 1 billion, 1 miliar orang di dunia itu menghadapi mental health. So ini menjadi masalah saya, teman-teman, aku, kamu, kita semua di ruangan ini sebagian besar mungkin sudah pernah menghadapi atau bahkan menghadapi dan nggak sadar, gitu. So apa? Jadi yang dilihat dari ini, pertama dari tadi ya, dari poin depression bahwa ini menjadi common cold, sebenarnya bisa disimpulkan akhirnya apa sih? Menurut saya poinnya adalah di sini. Ingat, ini perkara you and our, ini perkara kita sebagai individu dan juga kita sebagai bersama, berarti sebenarnya everyone is facing this. Berarti technically sebenarnya konsep depression, anxiety, stress, and all these issues yang berhubungan dengan mental health itu menjadi suatu hal yang sebenarnya luar biasa normal. And then, di saat yang sama, banyak juga orang sudah melalui dan berhasil melalui gitu. Naik turun, mungkin ada yang kena ada yang menghadapi kembali, dan that is normal. And but at the same time karena ada teman-teman kita semua menghadapi, banyak juga yang sudah melalui, berarti this that I'm facing today is very much juga bersifat temporary. Jadi kita sebenarnya bisa melalui ini. Nah, jadi the next question akhirnya gimana dong cara kita ngadepinnya gitu kan? Di sini saya pakai contoh kayak tadi kan kita ngebahas mengenai future of work dan dunia sekarang sangat uncertain. Berarti pertanyaannya siapa sih mau digantungin? Gue harus gimana dong supaya gue nggak digantungin gitu kan? Nah, dengan dunia yang sangat uncertain, gimana caranya ini? Ini luar biasanya dari the future of work, the future of the world today. Menurut saya nih kita hidup di masa yang luar biasa menarik, bahwa percaya nggak percaya, kalau kita bisa kasarannya ngejaga diri kita nih, self-care,
mau bentuknya ada orang yang bisa self care dia dengan pampering, mungkin ke spa, ada yang dengan pokoknya kalau weekend benar-benar hibernate tidur, apapun itu bentuk self care yang bisa teman-teman lakukan atau mungkin bermeditasi apapun itu today hari ini itu jadi skill. Jadi skill guys, mau dimasukin ke CV satu hari itu bisa banget. Karena ingat tadi katanya World Economic Forum, resilience, ability to face stress, sama adaptability itu adalah sebuah skill dan itu berhubungan banget ke self care. So ketika semua orang menghadapi mental health issue, jadi akhirnya maybe this is only a matter of how we can actually cope terhadap stress, how we can actually cope terhadap depression, anxiety dan segala macam, and how can we can actually face it, gitu. Menurut saya, kalau the way I see things, usually, jadi aku akhirnya berpikir-pikir dari pengalaman dan segala macam, nanti aku akan share juga, akhirnya muncullah satu term, kalau kata Maral, see the world well. Sleep well, eat well, sama expose yourself well. Sleep well tuh, kalau kita, kebetulan kan karena, ada startup ya, jadi biasanya zaman-zaman dulu pas lebih muda gitu, kayak bangga banget kalau bilang kayak gila gue tadi malam tidur cuma 2 jam guys gitu, atau enggak kayak aduh tadi malam kayak tidur gila gue pulang baru jam segini, tidur jam segini, bangun jam segini, pokoknya kerja hidup gue tuh kayak sibuk banget dan itu kayak something yang dibanggakan. Sampai hari ini pun masih kadang punya temptation untuk ngebanggain hal itu. Tapi ternyata ketika kita melihat bahwa lihat deh self care itu bahkan menjadi skill yang luar biasa karena tubuh kita ini nggak bisa digantiin loh gitu. Nah itu menjadi poin penting, sleep well. Kedua, eat well. Nah ini juga I learned the hard way. Kita sekarang nih kayak kalau kita jajan apalagi di Indonesia ya kayak semua orang kreatif banget bikin. Ada sate warnanya hitam, warnanya ini, ada segala macam gitu. Nah ternyata apa yang kita makan menjaga kesehatan kita jadi dengan sleeping dan eating itu very much berhubungan dengan tadi self care. Yang terakhir, this is my favorite adalah expose yourself well. Dengan kita punya Instagram, kita punya LinkedIn, di saat yang kita punya berbagai social media, tendensi kita adalah seringkali itu kita membandingkan diri kita dengan dunia di sekitar kita. Nah, for this, terlebih untuk yang self-expose yourself well, ini akhirnya seringkali munculnya kayak gini. Ketika akhirnya kita baca nih, wah gila, kok si Tani udah jadi CEO nih. Atau si B udah punya startup, gila, udah punya funding banyak banget. Atau enggak kayak teman gue kemarin udah masuk perusahaan unicorn terus langsung dinaikin gaji sekarang, bla bla. And then we tend to compare. Dan di Indonesia ada satu kalimat yang favorit banget, rumput tetangga selalu lebih hijau, akan selalu lebih hijau. Nah, untuk ini teman-teman sekalian, boleh nggak sih aku dibantu dong, kita mau polling sedikit di sini. Mas Zani, kalau boleh dibantu, itu ada polling, mau lihat bahwa kalau ini ada A, B, C, D, E, F. Kalau teman-teman boleh ke halaman polling, di situ coba pertanyaannya sederhana, dari A, B, C, D, F, kalau kita mengimplementasi konsep rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Kira-kira dari A sampai F ini yang paling hijau menurut teman-teman yang mana? Nggak usah pakai mikir ya, ini nggak lagi tricky gitu, nggak. Ini lagi mau nanya doang. Kira-kira buat teman-teman yang paling hijau itu yang mana? Kalau konsep rumput tetangga lebih hijau, which one? Masih nunggu ya. Aku kita mungkin skip ke ini dulu ya, Mbak ya. Oke, boleh. Nah, jadi dari sini yang sebenarnya mau coba aku challenge adalah dari teman-teman atas polling ini sebenarnya ini beneran. Apakah beneran menurut kita konsep rumput tetangga selalu lebih hijau itu is that true or not? Sekarang pollingnya udah mulai naik belum, Mas? Udah mulai sedikit demi sedikit. Oke, so far yang boleh aku dibantu yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi jelas yang warnanya paling gelap nih ya, atau darker shade, yang nomor F, huruf F. Ini sebenarnya pertanyaan penting nggak penting ya. Kalau kita ngomongin mengenai warna, biasanya rumput tetangga selalu hijau, berarti kita nyari yang paling lebih green. Yang paling hijau. Nah, tapi yang sekarang menarik, kita mau polling lagi, dibantu lagi oleh kawan-kawan. Yang ini kita coba rubah. Kalau kita rubah sedikit perspektifnya, pertanyaannya kini aku rubah. Kalau ini ada berbagai jenis hijau kan, ada yang kayak di baju saya pakai hari ini sengaja banget lo pakai hijau. Ini mungkin yang kayak A gitu. Sekarang pertanyaan aku ke teman-teman adalah kalau dari A sampai F, hijau yang mana yang menurut kamu banget? Kalau gue mau ngecat rumah, kira-kira gue mau warna hijau yang mana? Kalau gue mau beli rumput, kasarnya ada rumput warna ini, kira-kira mau beli yang mana? Anggaplah A is your home, or B, or C, kira-kira which one? Yang menurut teman-teman, ini hijaunya gue banget. Nah, ini aku ingin
nunggu dulu nih yang ini dari teman-teman. Udah mulai naik-naik belum? Udah mulai naik, Mbak. Kita udah punya tendensi nih. Oke, jadi yang manakah hijab? Boleh nggak kalau di apa banyakkan suka yang mana, terus dan seterusnya, perbedaannya jauh kah? Ada yang 50-50 sih sebenarnya. Nah, ternyata berubah lagi nih. Oke. Ternyata yang paling diminati, yang paling audiens kita banget itu hijaunya adalah warna B dan D. D dan D. Poinnya sama nih, Mbak. Oh gitu, oke. Nah, tadi aku pikir gila, padahal saya menggunakan warna ini supaya nanti banyaknya A, karena saya suka warna A, ternyata banyak kan suka yang lainnya. Nah, jadi Mas Yani yang belajar kemampuan apa sih? Kita sering kali kalau kita ngeliatin hidup tuh tendensinya adalah konsepnya rumput tetangga lebih hijau, kita selalu mencarinya mungkin ya oke, lebih wah, kayaknya lebih kita maunya lebih kaya nih atau lebih sukses. Kita selalu nyari ngeliatnya ke atas gitu. Padahal yang lagi mau aku challenge sama teman-teman adalah kalau kita rubah perspektifnya gimana? Mungkin emang ada orang preferensi menjalankan hidupnya dengan cara A. Ada yang preferensi menjalankan hidupnya dengan cara B, cara C, cara D, cara E, dan cara F. Dan nggak ada yang salah. It's the same concept, gambarnya sama, kita ngeliat halnya sama, tapi ternyata it's just about perspektif. Tapi kadang-kadang akhirnya F menjadi mungkin lebih menarik gitu ya, karena secara komunitas kita diajarkan, oh kalau rumput tetangga lebih hijau, warna lebih tua yang mana sih? Jadi kasarnya kayaknya lebih sukses yang itu, jadi itu yang saya mau. Padahal at the end of the day, kita semua punya preferensi masing-masing, kita semua punya jalan hidup masing-masing, dan seringkali yang menyebabkan kita akhirnya mungkin jadi anxiety, kita akhirnya depressed, akhirnya kita unhappy, dan seterusnya adalah when we start to compare. Nah, inilah di sini aku mau coba nge-share. Ini kembali ke poin see the world well today. Mungkin sebagian teman-teman, kalau teman sama aku di LinkedIn ngeliat, kemarin aku sempat nge-share, dan sebagian kalau memang kenal pribadi juga tahu, tapi for those yang nggak tahu, mungkin Mas Ani juga nggak tahu di sini, I'm a cancer survivor. 4 tahun lalu, aku sempat kena cancer, stadium 4 by the way guys, itu udah kayak, wow, luar biasa gitu. Waktu mengetahui setelah setahun, setelah setahun, waktu itu di Jakarta sempat berobat, salah diagnosa, waktu udah tahu setahun kemudian dengan gambar yang sama dinyatakan bahwa saya udah kena cancer stadium 4 waktu itu. And then waktu itu kayak I have the option, oke, ini gue harus gimana nih? Dan kalau orang ketemu sekarang kayak nggak, hopefully kayak mungkin nggak akan orang lihat kayak oh Marel is a cancer survivor, nggak semua orang tahu itu. Tapi for me, my cancer gave me my self care skill. Aku coba balik ke dalam slide yang tadi kita ngomongin mengenai see the world well. Dan aku mau share di sini mengenai what I learned from my process. Dulu kita benar-benar pulang waktu zamannya temu lagi naik-naiknya tuh pulang jam 2 paling cepat, jam 4 jam normalnya, jam 9 udah di kantor. Weekend kerja kayak gitu. Juga kadang-kadang bahkan weekend tuh ya hampir kayak kesannya nginep. Dan itu bangga banget, gila gue kayak sibuk banget, wow gitu. And then I learn mengenai pentingnya kesehatan. Ini berhubungan dengan sleep sama eat. Kenapa? Karena akhirnya waktu itu I was so proud, especially kalau kita percaya sama Tuhan gitu ya, kita percaya bahwa waktu itu ternyata nggak sengaja jadi rada sombong. Gitu. Waktu itu saya kayaknya dari segi beribadahnya nggak gitu rajin ya. Tapi karena kalau mikir-mikir kayak kalau Tuhan ngeliat gue gitu ya cukup bangga lah ya. Paling nggak gue ngebantuin manusia teman sesama manusia gitu berbuat baik. Jadi walaupun mungkin marah doanya nggak rajin, tapi paling nggak Tuhan cukup bangga lah. Sampai akhirnya waktu di titik aku sakit waktu itu. Pas sakit terus inget banget ada satu kejadian. Akhirnya waktu berdoa dan selesai, akhirnya sadar banget satu hal. Waktu itu merasa bahwa tunggu deh Marel, jangan bangga bahwa kamu berhasil mungkin ngebantuin banyak banget teman-teman atau apapun itu dapat kerja dan segala macam. Karena hal pertama yang Tuhan kasih ke Marel waktu lahir adalah tubuh yang sehat sempurna tanpa cacat sedikit pun. Dan itu somehow guys, saya tidak berhasil menjaga. Waktu itu akhirnya jadi sakit kan. Dari tidur nggak beres, dari makanan berantakan dan segala macam, akhirnya jadi sakit. So, that is very important. Ketika akhirnya sakit, mau nyelamatin dulu juga nggak bisa. Temunya tuh nggak bisa jalan. Dan itu benar-benar sekarang nih mencoba ngidupin temu lagi setengah mati. So, akhirnya mimpi aku tuh gone just because kesehatan. And then, kita ngomong mengenai expose yourself well.
expose yourself well ini berhubungannya ke akhirnya yang tadi juga dengan social media. Kayak sekarang waktu itu mau nggak mau setelah akhirnya cancer, aku harus off kerjaan, bener-bener off selama 1 tahun. Habis itu ternyata balik Jakarta, setelah pengobatan setahun balik Jakarta, waktu itu dipikir mau mulai kerja juga ternyata mentally waktu itu masih butuh, jadi 2 tahun aku tuh sampai on sick leave lah istilahnya. Kalau ketika kembali, pure nggak mikirin diri sendiri, maksudnya benar-benar kayak langsung mengekspos dirinya tanpa filter kepada social media di saat teman-teman waktu itu banyak yang kita inkubasi bareng, terus pas aku balik udah banyak dapat funding luar biasa kenceng, dan fokusnya hanya melihat rumput tetangga dengan definisi komunitas, bahwa sukses itu seperti apa, habislah marah ini, nggak akan jalan, nggak akan menjalankan temu lagi, nggak akan mungkin bisa mengerjakan apa yang sekarang dikerjakan, dan apapun itu, karena akan hanya fokus ke yang tadi aja. So, dari sini yang sekali lagi yang mungkin harus di-highlight akhirnya apa? Jadi kenapa your mental health matters, atau mengapa kesehatan mental itu akhirnya penting? Kembalinya ke sini. Banyak banget cara kita untuk bisa take care kesehatan kita, tapi yang pasti, yang paling luar biasa penting ini adalah kalau kita mau ngomongin karir aja, the World Economic Forum udah nge-highlight luar biasa kenceng banget bahwa konsep resilience, stress tolerance, flexibility, sama emotional intelligence, ini semua itu yang kita bisa capai dari self-care tadi itu adalah satu skill yang luar biasa penting from the future. Terus, and then, tapi gimana pun dunianya akan berubah, ketika tadi kita ngomongin future of work, nanti ada augmentation, robotics akan diimplement, yang ketika nanti robot kayak misi mas digantikan gitu dengan robot, yang akan membedakan kita adalah again when we decide to be us. So akhirnya just basically to wrap up, menurut pandangan saya adalah, jadi kalau kita ngomongin mengenai mental health, your mental health matters because we are talking about you and you matter. Kurang lebih itu sharing aku hari ini terkait dengan mental health. Wah, terima kasih Mbak Maral, insight-nya luar biasa banget nih ya. Nah, sebelum kita ke question dari para teman-teman nih ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu nih Mbak Maral. Kebetulan saya tertarik sekali dengan pembahasan mental health, terutama kalau misalnya kita ngomong nih, kalau misalnya dulu orang tua itu ngomong mental health itu apa sih kayak gitu ya. Sekarang kita di zaman yang memang sudah berubah banget dengan generasi yang sudah berbeda banget gitu ya. So if I'm allowed to say, how as a person we can be a support system for our fellow coworkers yang kita tahu bahwa mereka itu punya mental health issues. Oke. Pertama, mental health itu kan, pertama aku harus nge-share bahwa my background bukan psikolog dan ini ya. Tapi kebetulan satu hal yang aku notice, kenapa sebenarnya dengan beberapa teman yang juga adalah founder dari startup social enterprise, kita bikin namanya Founding Well gitu. Jadi Founding Well ini sebenarnya adalah support group. Yang kita lakukan menarik banget, sederhana banget. Jadi kadang-kadang kita hidup di dunia yang sangat luar biasa, kan kita kayak judging banget sih gitu kan. Biasanya kok orang kayak nilai kita banget sih, gini salah gitu. Dan kadang-kadang nggak usah diri orang lain aja, diri kita sendiri tuh kita juga kayak judging banget. Kita kadang suka judging banget diri kita sendiri gitu. Kita gini dikit, kayak tadi gue kayak gitu. Nah, pertama ketika teman-teman memang ada yang kita kenal menghadapi mental health, I think kita harus lihat juga dari kadarnya ya. Kalau memang udah cukup serius, I think it's not wrong, sama sekali bukan tabu, tidak salah untuk seek for professional help. Itu menurut aku prinsip pertama. Satu. Kedua, yang akhirnya kita rasakan dari konsep Founding Well misalnya. Jadi Founding Well itu kita kumpul sebulan sekali. Di dalam orang-orang ada yang memang kita, kalau aku sebagai salah satu host, jadi kita saling kenal, tapi ada sebagian yang kita nggak kenal. Tujuannya adalah bahkan random people gitu untuk datang. Dan di situ kita berikan orang sesi untuk bisa curhat mengenai apapun secara gamblang, dan kita janji bahwa kita akan menjaga rahasia satu sama lain. Kenapa? Karena sering banget ternyata misalnya aku punya partner mau curhat tapi takut nanti kalau gue curhat mengenai nanti dianggap mentalnya
mentalnya ini banget sih, remeh banget sih. Benar banget. Ya kan? Nah, jadi di situ yang kita lakukan adalah kita memberikan kayak safe space buat teman-teman untuk curhat. Jadi sometimes to become a listening ear tanpa menunjukkan bahwa kita akan ngejudge dia, itu menurut aku luar biasa penting. Bahkan kalau tadi kita melihat juga kan dari definisi dari WHO, konsepnya adalah how do you cope up with stress gitu. Berarti kan dan kalau kita tadi ngomongin tema aja kan your mental health matters, ada you and our. So when kita tahu ini adalah masalah semua orang dan berarti ini adalah hal yang common, gue pun bisa menghadapi. Jadi ketika gue membantu mensupport orang, that's just going to be like pay it forward. One day juga mungkin orang lain akan melakukan itu diri kita dan seterusnya. Jadi that's the way aku ngeliatnya. Jadi either kita nggak punya kondisinya, tapi of course just being a friend, a listening ear is always important. Okay, so the concept of lending ears mungkin agak apa ya istilahnya untuk anak-anak generasi sekarang itu mungkin agak general gitu ya, generik gitu ya Mbak ya. Mungkin sudah bisa diterima gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memandang dari perspektif your mental health matters, tadi Mbak Marul juga udah nyebutin bahwa tidak hanya mencakup diri sendiri, your own, tapi juga orang lain gitu ya, our gitu ya. Terus ada pertanyaan yang masih intriguing nih dari diri saya pribadi. How do I know if I am unwell mentally? Okay, I think kalau itu menurut aku ngerasa Tuhan tuh memberikan kita insting luar biasa. Pernah nggak sih ngerasa misalnya nih ya, kita kadang-kadang tuh bisa menilai menurut aku perbedaan tipis banget yang bisa ngeliat ada diri kita sendiri itu. Pertama misalnya kita lagi procrastinate ya, lagi ngulur-ngulur kerjaan gitu. Aku melihatnya diri kita sebenarnya tahu bahwa ketika kapan itu gue lagi karena malas, terus gue bilang aja gue lagi butuh self care gitu, sama antara sebenarnya memang kita tahu banget kita udah mulai burn out nih dan kita kayak butuh our personal time. Itu kadang-kadang urusannya adalah betapa kita mau ngakui ada kadang orang yang urusan sama ego. Aku dulu juga ngadepin itu, even sampai sekarang ya, setelah aku udah balik sehat gitu, terus aku mulai kerja lagi, kadang-kadang tuh ego banget, gila, kok gue kerjanya kayak gini, kok nggak bisa kok lama sih gitu. Dan sometimes itu baliknya ke diri kita. Nah tapi juga kita juga bisa nilai gitu, apakah ini benar-benar gue lagi butuh self care atau sebenarnya gue lagi malas aja, gue bilangnya gue lagi butuh self care. Tapi kalau kita bahkan sekarang googling pun banyak banget quote yang bilang sometimes it's okay to take a break. Nanti abis itu kamu balik dengan lari gitu. So I think the most important adalah balik diri sendiri. Tapi ketika memang tadi udah merasa kayaknya I think this is serious gitu, ini kan berdampak ke banyak hal. Kita bisa Google banyak banget nih sekarang orang ngomong apa sih sebenarnya indikasi ketika udah ada kita menghadapi depression atau mungkin anxiety atau apapun itu. Nah itu bisa ini. Dan yang aku benar-benar sadarin adalah mungkin karena I'm an extrovert, ketika I share things ke teman-teman biasanya dan ketika orang-orang ngeliat oh ini kayak Mara mulai berubah nih, oh ini kayaknya emang ada I think you need to talk to someone gitu. Itu biasanya orang akan bisa ngeliat itu, orang lain akan bisa ngeliat tapi diri kita yang di dalamnya nih kayak kan kita dalam tempurung kita mungkin nggak bisa nyadar itu. That's why I think to have a friend to share with dan and to be that friend for someone tanpa ngejudge orang itu penting ya. Oke. Relate banget nih. Kalau Mbak Maral extrovert, mungkin saya lebih ke introvertnya ya, sisi introvertnya banget nih ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin how personality is actually defined, the ability to understand ourselves well, gitu ya Mbak ya. Ini yang mungkin juga berhubungan sama yang tadi Mbak Mara bilang bahwa your mental health matters itu mencakup diri sendiri, your own sama our gitu kan ya. Nah kadang itu di Indonesia sendiri konteksnya bagaimana? Apakah community kita atau masyarakat kita ini sudah embracing the mental health well or just put it aside as no more than self inadequacies? Kayak biasanya lu mah cemen kayak gitu yang tadi Mbak Maral bilang. Kalau dari sudut pandangnya Mbak Maral gimana? Sorry. Jadi gimana maksudnya? Jadi boleh di-refresh nggak Mas Dani? Boleh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kan ada tadi orang introvert, ada orang extrovert gitu ya Mbak ya. Dan itu kan mempengaruhi bagaimana kita itu mengekspresikan diri kita kayak gitu kan, dan juga memahami diri kita dan memahami surrounding lah let's say. Tapi kan konteksnya tadi Mbak Marul dan menyebutkan data-data dari Great Britain dari mana kayak gitu kan ya. Nah, konteksnya di Indonesia sendiri kayak gimana Mbak? Apakah mental health ini sudah di-embrace sama masyarakat kita itu sebagai sesuatu hal yang serius kayak gitu, atau
atau hal yang cuman ya kayak ini mah kekurangan lu aja kayak gitu. Jadi ini something yang dipandang sebelah mata. Ini menurut Mbak Maral gimana nih? Ya, oke. Jadi ini menarik ya. Kalau dari segi data, aku mungkin nggak bisa, aku belum bisa nge-share dari segi data per sekarang ya. Tapi yang pasti kita ngeliat sederhana aja deh. Indonesia tuh terkenal sebagai negara paling, salah satu negara paling julid kasarannya. Kalau kita ngeliat ke dunia social media. Yang menurut aku konsep menjulidkan orang di depan publik aja tuh menurut aku adalah konsep betapa itu mungkin kita kurang mendukung konsep mental health. Karena kita nggak tahu loh state orang. Salah satu skill yang juga penting kalau teman-teman tadi balik ke dalam web adalah empati sebenarnya. Bahwa kita perlu banget untuk kita bahkan ngomongin mengenai mental health juga ngomong mengenai empati. Kita harus paham kondisi orang itu pada saat itu apa sih sebenarnya dirasakan gitu. Nah, ini tadi kayak bahkan bisa kayak Mas Dani tipenya introvert, aku tipenya extrovert. Itu pun mengaruhi the way we act gitu. Nah, jadi sebenarnya kondisi Indonesia sekarang gimana sih dalam melihat ke isu mental health? Menurut aku sebenarnya jujur masih kurang. And that's why sebenarnya kita kayaknya udah tahu semua orang ngomongin mental health dan it becomes kayaknya hype banget sih. Makanya muncul kayak itu sih lo alasan aja dan seterusnya. Makanya aku balik. Tapi juga di saat yang sama kita pun memang kadang-kadang nih suka menjadikan alasan gue butuh self care nih karena sebenarnya kita nge-postpone kerjaan gitu. Nah, that's why baliknya kunci ke diri kita. Dan saat yang sama di Indonesia juga akhirnya seperti itu. Jadi kalau aku sih bahkan nggak ngomentar ke orang-orang, saya bilang lo kalau punya opini, kalau misalnya mau terhadap seseorang atau misalnya mau ada kritisi gitu, kritis kan bisa bersifat baik, then you say to the person, tapi jangan lo kritis di depan publik. Sama kayak halnya kayak konsep zaman dulu waktu kita baru ada MRT terus kayak banyak penggelantungan. Ngejulitnya luar biasa. Oh ini kayak negara apa nih Indonesia nggak pernah bisa maju. Kenapa ditegur langsung? Contoh, itu sederhana. Dan itu kan nggak tahu efek dari kata-kata kita di media itu dampak ke orang itu seperti apa. Nah ini dan juga mungkin tadi another thing yang bisa dilakukan, karena aku sempat meditasi kan. Dari meditasi, aku meditasi ya. Kita selalu sering banget dengar kata mindfulness gitu. Nah, konsep kita sering jadi depressed, anxiety, salah satu sering kali muncul karena kita nggak bisa accept changes in life. Nah, changes in life, macam-macam changes itu kita bisa belajar dari meditasi. Cuman kenapa sih ada orang yang kayaknya baper banget? Nah, karena emang orang beda-beda. Mungkin Mas Dani aku jalan di pinggir jalan, kita tabrak orang nih. Terus orang itu ke teman kantor gitu misalnya. Oh, dia minta maaf. Mas Dani itu orangnya santai dan kayak oh ya udah maafin. Tapi tiap kali aku ngeliat dia dalam bawah sadar aku nih, ternyata masih kayak kurang ajar, orang nabrak gue, nggak minta maaf. Dan itu bisa ngefek numpuk-numpuk, akhirnya menjadi satu isu. Nah, kayak gitu-gitu sih. Itu jadi bagi aku on personal basis. Gitu. Oke. Ini well explained. Oke, ada saya masuk private chat, berarti langsung direct ke aku ya? Aku bacain, Mbak. Jadi ini baru aku mau bacain. Akan aku baca, ini menarik banget nih karena memang ternyata generasi muda itu sebenarnya sedikit aware tapi masih malu-malu kucing ini Mbak untuk mengakui bahwa oh ya ini gue ada masalah mental health nih, atau misalnya oh I know someone that having mental health issues but I don't know what to think or what to cope with it, kayak gitu kan ya. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin menurut saya unik banget nih, Mbak Maral, how do I do if I am worried about my mental health? Am I exposed already to mental health problem? Jadi ini kayak sedikit kebingungan kayak gitu ya. Dia gray area lah, let's say. Oke. Jadi mau jawaban yang rada serius ya. Kalau kita rada serius, nggak sih? Ini pertama I think kita bisa ngeliat diri sendiri. Ketika ada satu kondisi yang terus kita alamin, misalnya kita kayak ngerasa, kita bisa Google ya, banyak banget. Misalnya kalau kita ngomong anxiety itu salah satu yang paling common kan. Kalau kita ngerasa kayak dadanya berat, mau bangun tuh kayaknya nafas tuh kayak lebih berat gitu. Itu ada banyak sekali sampel-sampelnya, dan itu menurut aku Mas atau Mbak yang ngalamin ini bisa banget Google, terus kita ngeliat dari situ. Itu satu. Tapi kedua, if you're worried about it dan ngerasa ini biasanya pasti akan berdampak ke banyak hal, kepada pekerjaan, kepada mood sehari-hari, bisa jadi mood swing dan seterusnya gitu. Kalau mulai ngerasa, kok ini kayaknya gue rada berubah ya, atau aku kayaknya sekarang hal-hal tuh seperti ini dan segala macam. Nah itu, kalau teman-teman udah merasa di titik itu, menurut pandangan aku, you can talk to someone.
sekarang banyak banget dengan aplikasi mental health, dan itu common gitu, jangan dianggap tabu. Toh kan juga ini juga bisa menjadi private kan, itu kan menjadi kita langsung kan, nggak perlu ada perantara. Tapi yang tadi juga aku mention, I think it's important you can talk to your friends. Nanti dan ngobrol sama sana. Tapi again, carilah teman yang mungkin satu pemikiran, satu pemahaman positif ya, bukan yang kayak ngejual tadi gitu ya. Gitu. Iya. Oke, now well explained, Mbak. Ini ada pertanyaan nih yang lebih merefleksikan teman-teman fresh graduate nih. Hai Mbak Maral, ini dari Kalesia Lovely. As a student, there are a lot of pressure that I face as well as concern for my future. Do you have any tips on how to stay calm under pressure and how to worry less? Thank you, Mbak. Okay. Kali Syamnya bagus banget, such a lovely name, dan namanya ada lovely-nya lagi. Yeah, so, lovely. Lovely questions as well. Yeah, thank you. So, how do I have any tips how to stay calm and under pressure and how to worry less? Ini tadi sebenarnya Kalisha kita balik to my sharing betapa dunia itu very much uncertain. Ini my personal view ya, pandangan aku pribadi adalah ini balik ke sebenarnya bagaimana cara kita ngelihat hidup in general. Pertama, yang paling basic tadi menurut pandangan aku bukan paling basic, paling cepat mungkin kalau kita belajar mengenai mindfulness atau mengenai meditasi. I think it really helps. Kenapa? Karena sederhana aja gitu. Kalau kita bermeditasi, salah satu yang kita diajarkan adalah gimana cara kita menyadari perubahan dan kita mengakses perubahan. Gitu. That's one thing. Tapi kedua, yang juga penting adalah kita merubah mindsetnya kita gitu. Kan kita tadi menjadi concern for the future, kenapa? Karena sebenarnya kok kayaknya so uncertain ya, kan I'm usually in control, gue harus kayak gini supaya nanti kalau ini jadi apa, kayak gini. Nah, tapi why don't we just focus on today? Jadi kita fokus kita udah tahu nih, kayak contoh misalnya, kita mau ngomong soal career, okay, so there are skills yang emang harus diarahkan sebaiknya di ke depan tuh apa? We can focus on those skills. Tapi yang pastinya, kalau kita tadi ngeliat skill tadi, very much berhubungan ke soft skill. Ngomongin empati, ngomongin mengenai self-care, ngomongin mengenai apa. So that can also be one thing. Kita ngomong ada kayak pressure sama concern for the future muncul, ya concern muncul karena pressure muncul karena we can't compare tadi. Jadi balik ke yang tadi, the exercise on the green box ya. Yang satu menjadi lebih indah, karena the community thinks that that's the best. But kita mulai punya pressure bahwa we have to be that green gitu, we have to live in that green. Karena kita compare-nya ke konsep komunitas. Tapi padahal belum tentu that's the best. Look at my example. Kalau aku fokus on ngebandingin diri aku dengan komunitas, my illness took away 2 years of my life, 2 years of my career hilang karena waktu itu harus ngurusin kesehatan. Nah, tapi waktu balik akhirnya sadar apa? By the way Maral, gara-gara kemarin sakit, you know about this concept mengenai self-care ya. Lu jadi punya satu skill buat for the future. Itu something yang bagi aku adalah jadi berkah. My illness adalah satu berkah. Gitu. That's my learning journey ternyata. Jadi kan akhirnya aku nggak nge-compare diri aku terhadap hijaunya dunia umumnya, di mana harusnya proses gini, umur 26 segini, umur 27 kayak gini, umur sekian segini. Enggak. Tapi aku balik, nggak, tunggu dulu. For me, my happiness adalah seperti ini. Dengan konsep hidup gue bisa ngelakuin ini, apa. So I think that's the way we should see things. Oke. Very insightful. Dan harapannya menjawab ya, lovely. Next queries nih Mbak. Terima kasih sharingnya nih Mbak Maral. Specifically, how can I speak to and help someone with a mental health problem like depression or anxiety? Ini mau nambahin sedikit Mbak Maral sebelum lanjut nih. Ini kan berkaitan juga dengan biasanya orang-orang yang memang memiliki anxiety atau depression itu biasanya tend to not speak up dan mereka cenderung jadi dibully kayak gitu ya Mbak ya. How if I am somebody who understand and well aware of mental health and I need to help that person, how can I speak? Ada tipsnya nggak? Oke, I know ini kayaknya rada repetitif dan kayaknya sangat vague ya. Tapi konsep being a listener itu luar biasa penting menurut pandangan aku. Menjadi orang yang mendengarkan itu, semua orang bisa jadi orang dengerin, tapi nggak semua orang bisa mendengarkan lalu kemudian lalu kemudian tadi nggak ngejudge
dan kemudian kita juga bersedia menjadi vulnerable. Percaya tidak percaya, konsep vulnerable itu ketika kita berani membuka diri, orang tendensi untuk berani membuka diri ke aku juga gitu, ke diri kita. Nah, I think that's one thing. Pertama, kalau memang kita mau ngebantuin orang, again, dengan kalau kita nggak punya background psikologi dan seterusnya, kesehatan berarti mau nggak mau memang kita, the first-nya adalah kita bisa ngebantu to become diri dia. Yang tadi tidak ada judging, tapi untuk kita membantu dia, especially kalau orang-orangnya cenderungnya introvert dan segala macam, dari pengalaman aku adalah kalau kita berani terbuka, orang lain akan terbuka. Itulah kenapa konsep founding well, in my personal opinion, works. Karena kita pun membuka diri gitu. Kita semuanya di ruangan itu harus mau cerita, nggak boleh cuma ngedengerin doang, nggak. Kita nggak terima itu. Maksudnya bukan kita nggak terima, tapi kita konsepnya karena kita percaya ketika kita vulnerable, orang akan terbuka. Satu. Kedua, tapi ketika akhirnya we're trying to help someone yang memang facing depression and anxiety, itu juga ada level-levelnya kan. When you think udah cukup serius, I think tidak ada salahnya kita bisa memberikan comfort pada teman tadi untuk let me accompany you, let's seek help misalnya, gitu. Ketika komunitas kita menunjukkan bahwa mental health is not a taboo thing, to seek for help tidak tabu, itu mungkin teman-teman tadi yang karakternya bermacam-macam, yang mungkin cenderung tertutup dan seterusnya akan jadi berani. And that's I think the importance of us being their friends. Okay, it's important to having friends who listen to you as well ya Mbak ya, dan mengerti kondisi kamu gitu Kak ya. Okay. I think that's a valid point. Next question nih. Sebagai seorang lulusan baru nih, ya ini pejuang-pejuang COVID nih, pejuang-pejuang lulusan COVID nih ya, yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan dan mengalami tekanan batin maupun dari batinnya sendiri maupun dari lingkungan, hal apa yang bisa dilakukan untuk tetap membuat diri kita itu stay alive dan masih mau mencoba. Ini mungkin ada hubungannya sama unconscious bias gitu ya Mbak ya, dari lingkungan juga, dari diri sendiri juga ke diri sendirinya kayak gitu. Jadi ada burden. Nah ini bisa dijawab nggak Mbak? Oke. Jadi memang menurut aku pikiran kita itu luar biasa banget, bahwa kita bisa putar itu menjadi something yang positif tapi juga bisa jadi bahaya gitu kan. Jadi kita mikirin kayak, aduh gue mana dapat kerja nih gitu kan, terus habis itu kayak, aduh nanti kalau gue dapat kerja si ini ngomongin gue kayak gue ngerasa lonely, gue nyari pacar, tapi nanti kalau gue punya pacar, nanti pacar itu bakal ngejat gue, terus kayak gitu, nggak ada endingnya, nggak akan pernah selesai gitu kan. Nah sama konsepnya dengan nyari kerja gitu. Oke, gue hari ini kayak mau take a break dulu, tapi mau nggak take a break nanti dipikir gue males, nanti habis itu nyokap gue ngeliat nanti gue dicerewetin, kayak gitu ada aja. Nah, I think dalam hal misalnya kita lagi nyari kerjaan atau kita lagi punya something yang ada satu targetnya harus apa gitu kan, kayak harus nyari kerja gitu. Nah, yang biasanya aku lakukan pribadi adalah ketika ada yang kayak gitu, ketika udah nyampe satu titik yang kayaknya gue harus ngelakuin A, B, C, D, kebanyakan, abis itu jadinya numpuk-numpuk, abis itu kayak gila sendiri gitu ya. Nah, itu biasanya aku lakukan, aku tulis. Aku secara pribadi aku pakai tools. Jadi kita pakai Trello, kita pakai to-do list, apapun silakan. Itu biasanya we put it in writing. Lalu dari situ kita secara realistik, and then you set a target, and then you put your to-do list. Kayak contoh tadi kan ini pekerjaan ada pressure-nya. Yang penting kan sebenarnya when we start, kita ngambil langkahnya kan gitu. Kita yang penting ada yang kita lakukan, misalnya ada usahanya nih gitu kan, katanya niat aja udah cukup guys gitu kan. Nah itu ditulis tadi, kita bikin misalnya, kalau aku bikin kayak dalam Trello aku tuh, aku pakai Trello pribadi yang pekerjaan pribadi, pekerjaan organisasi, yang urusan target diri untuk saat ini, ada yang jangka panjang seterusnya. And then dibikin tertulis, lalu di set targetnya realistik. Maksudnya jangan ambisius luar biasa penting, tapi kemudian we have to know, balik lagi diri kita tadi kan, ada saat-saat yang dimana kita butuh sometimes a self-care time, dimana kita take a break, dan juga yang kita harus bisa lari ngebut gitu. Nah itu menurut aku balik diri sendiri. Tapi again, konsep pressure dan tekanan ini sangat berhubungan ke konsep mindfulness, in my personal opinion. Jadi bisa di-exercise, bisa latihan mindfulness, bisa banyak baca mengenai itu, dan baliknya mungkin bisa dilihat konsep see the world well tadi. Salah satunya sleep well, eat well, tapi juga expose. Yang muncul pressure ini kan adalah akhirnya dari expose. Kalau aku boleh nambahin, bahkan sebenarnya konsep teman ya, ya sekarang mungkin aku cukup, saya nggak semudah sebelumnya gitu kan, tetap masih muda tapi tidak semudah sebelumnya. Nah dari situ pun yang aku akhirnya realize adalah as an extrovert aku tuh benar-benar senang banget berteman gitu, tapi makin sini
the circle gets smaller, and that's fine. Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin sahabat banget, tapi bisa jadi di tahapan tertentu dalam kehidupan mereka tidak menjadi bagian dari kehidupan itu lagi, and that's fine. So, jadi termasuk terhadap menghadapi tekanan all this, pilih the right people to surround you, sehingga the vibe-nya positif, sehingga kamunya pun tetap bisa stay positif. Oke. Next question dari Dita Ardasari. Hai Mbak Maral, so great sharing. Thank you very much, Mbak. Apakah ada cara untuk mengetahui apakah diri kita saat ini sedang dalam mental health matters atau tidak? Ini mungkin mirip-mirip ya yang tadi sudah ditanyakan ya, Mbak ya. Tapi mungkin bisa dijawab singkat saja, Mbak. Oke. Apakah saat ini kita sedang mengalami isu mental health or not ya? I think pertama isu mental health kalau kita ngomongin selalu yang tadi aku mention, yang paling sering ada depression, anxiety, stress yang disebutnya adalah itulah. Tapi itu juga levelnya ada banyak sekali gitu. Mental health in general adalah to be happy dan seterusnya, itu kan juga ada hari di mana kayak kita lebih challenging dibanding hari yang lainnya, and that's normal. How do we know kalau memang urusan lebih kita kan ngalamin yang rada serius nih gitu. Nah itu I think my advice paling adalah Google it. Kira-kira anxiety kayak gimana sih? Ini kayak apa sih? Mental health itu sebenarnya kayak apa sih gitu. That's the first issue. Tapi kalau and then you can also talk to your friends yang tadi juga aku mention untuk lihat kira-kira biasanya teman-teman kita sadar kita berubah apa enggak sih, dan perubahan ini kasarannya cara berpikir kita sehat nggak sih gitu. Bukan sehat sih, tapi saya kayak are we still okay gitu. Nah, itu bisa membantu. Oke. Thank you very much, Mbak. Ini last question ya, mungkin dari saya karena di kolom Q&A udah nggak ada lagi. Ini saya penasaran nih karena Mbak Maral, I see you as a solid having a solid years professional career that we believe punya banyak sekali cerita-cerita kayak gitu ya. Tentunya kalau misalnya kita ngomongin sebagai yang profesional ataupun yang mungkin sudah senior atau mid level gitu ya. As a senior or as a naive personnel, let's say, I believe that in workspace is where everyone can thrive. Kayak gitu ya, Mbak ya. We also believe that role of employers, employees, and business in creating thriving communities is valid. Cuman kadang itu kan yang namanya orang ya, Mbak ya, ada aja gitu ya, toxic environment. How can we react or shield ourselves from that kind of thing so that we can help our mental health thrive? Okay. I think itu balik ke prinsip cara pandang hidup, Mas Dani. Kalau aku boleh share, dari aku kecil, mama aku ngasih satu quote, ternyata dari Albert Einstein kalau nggak salah. Quote-nya ngomong, what is popular is not always right, and what is right is not always popular. Jadi apa yang populer belum tentu benar, dan apa yang benar itu belum tentu populer. Terus kita bisa juga ngomongin mengenai hukum Pareto, bahwa itu nggak selalu yang banyak itu yang benar dan nggak selalu yang dikit itu yang salah dan juga sebaliknya gitu. Intinya adalah I think in life kita tendensi kan ada certain pressure atau apapun tadi, karena kemudian kita ada pressure tadi karena kita tendensi mau compare kan. So mungkin kalau kembali ke pemikiran bahwa I might not be the popular one, but doesn't mean that I'm wrong. Doesn't mean that what I'm doing is not apa gitu. So atau I might not do the things that everybody's doing, atau mungkin my achievement mungkin kayaknya berbeda atau apa sudut pandang achieve. So I think it's really important ketahanan mental kita ya. Jadi benar-benar to be satisfied with yourself. At the end of the day, this is the body yang kita punya. Ini yang tempat kita hidup gitu, perasaan tadi. Dan kalau kita ngomongin sehat, kita ngomongin 3 kan. Social well-being, kita ngomongin physical, sama kita ngomongin mental. So 3 hal tadi, whatever makes this person, this you happy, I think itu satu yang harus dijaga. Dan ngebantunya adalah you don't always have to compare, and you have your personality and stick with that principle. Gitu. Oke. Valid point. Jadi saya bisa merasakan bahwa memang saran-saran dari Mbak Maral ini memang istilahnya tuh gampang ya sebenarnya untuk dilakukan ya, tapi kadang itu orang tuh kayak I just go with the flow. I just want to be with everyone else. I don't want to be different than something else. Cuman ya
memang benar banget kalau semisal memang kita mau mental health kita itu kuat, kita memang harus mulai menanamkan kepercayaan pada diri kita sendiri ya Mbak Maral, dan stop comparing, itu yang paling penting. Oke, thank you very much Mbak Maral. This is a very great session. This was already been like a very interesting session. There are lots of questions, and I'm glad that you're able to come to our session today. Hopefully in the future kita bisa punya sesi yang lain lagi nih sama Mbak Maral tentunya, dan Mbak Maral bisa sharing-sharing nih, terutama di bidang yang lain-lain yang mungkin ya tidak hanya di mental health aja. Oke, terima kasih Mbak Maral. Saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih, dan jangan lupa setelah ini bakalan ada sesi selanjutnya di Mentorin. Jadi stay tune karena akan lebih banyak lagi session-session yang menarik untuk teman-teman ikuti. Terima kasih. Selamat sore. Sore, thank you.